Klien kami pesannya ya gimana jaga supaya anak-anak tidak tahu lah ya. Ini mungkin masih bisa dialihkan, tapi kalau berkepanjangan mau nggak mau kan pasti anaknya akan tahu. Pemirsa Intens Investigasi, konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah pasca bercerai makin memanas. Setelah pihak Ruben angkat bicara, di mana akses Ruben Onsu bertemu dan komunikasi dengan anak-anaknya yang dipersulit, maka pihak Sarwendah juga membantah tegas tudingan bahwa mereka melarang Ruben Onsu untuk bertemu dengan anak-anaknya. Selain itu, banyak hal yang sebenarnya ingin diungkapkan oleh Sarwendah. Dari alasan apa sebenarnya yang menjadi penyebab pisahnya dengan Ruben Onsu, hingga soal nafkah anak dan lainnya. Namun, benarkah Sarwendah merasa saat ini belumlah waktu yang tepat? Karena ia masih mempertimbangkan anak-anaknya. Tapi, benarkah jika kondisi memang menyudutkannya, maka Sarwendah tidak takut buat ultimatum dengan membongkar apa yang menjadi penyebab perceraian mereka sebenarnya? Benarkah Sarwendah juga mengaku tidak mengeluh terkait nafkah anak dari Ruben Onsu, tapi ia hanya ingin menyampaikan sesuai fakta? Benarkah saat ini Sarwendah juga sedang sibuk bekerja demi bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwendah masih terus menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai kabar yang beredar mengenai hubungan keduanya, muncul pernyataan dari pihak Sarwendah yang justru menimbulkan tanda tanya baru di kalangan masyarakat. Melalui kuasa hukumnya, Sarwendah disebut belum ingin mengungkap seluruh fakta yang berkaitan dengan rumah tangganya. Menurut sang kuasa hukum, ada alasan tertentu yang membuat kliennya memilih untuk tetap diam dan menahan diri untuk tidak membuka semuanya kepada publik saat ini. Keputusan tersebut diambil karena Sarwendah masih memprioritaskan kondisi dan masa depan anak-anaknya. Saat ini, anak-anak mereka dinilai masih belum cukup dewasa untuk memahami berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga orang tuanya. Kuasa hukum hanya menegaskan bahwa kliennya memiliki alasan kuat untuk menunggu waktu yang dianggap tepat sebelum akhirnya berbicara secara terbuka. Klien kami pesannya ya gimana jaga supaya anak-anak tidak tahu lah ya. Ini mungkin masih bisa dialihkan, tapi kalau berkepanjangan mau nggak mau kan pasti anaknya akan tahu. Kalau di pihak nanti akan dibuka, saya kan serahkan semua kepada klien ya. Karena itu sangat privasi dan saya menghormati dan dia menjaga juga kepentingan anak. Coba dimulai dulu dari kawan-kawan media, tanya ke Ruben deh alasan perceraiannya apa ya. Karena saya tidak mau memperkeruh suasana ya. Yang pasti klien saya cukup bisa disebut sebagai wanita yang kuat ya menghadapi itu, karena saya tahu sendiri kronologi seperti apa gitu ya. Dan dia sampai detik ini tidak mau speak up itu bukan karena dia tidak mau, tapi dia menjaga anak. Sekali lagi, bukan dia takut ya, tapi dia menjaga anak ya. Karena kalau itu sampai seluruh Indonesia tahu juga kan nggak pas juga. Nah, itu yang dijaga. Selain itu, kuasa hukum Sarwendah juga memberikan klarifikasi terkait pernyataan kliennya mengenai nafkah anak yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurutnya, apa yang disampaikan Sarwendah tidak dimaksudkan sebagai bentuk keluhan ataupun upaya menyudutkan pihak manapun. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut semata-mata merupakan penjelasan mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa hingga saat ini Sarwendah masih memenuhi seluruh kebutuhan anak-anaknya.
Kuasa hukum Sarwendah juga menegaskan bahwa kliennya tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Menurutnya, kesejahteraan dan masa depan anak-anak tetap menjadi prioritas utama bagi Sarwendah, terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi dalam kehidupan pribadinya. Meski demikian, pihaknya berharap persoalan yang berkaitan dengan anak-anak tidak terus menjadi bahan perdebatan di ruang publik. Klien kami dalam hal ini Sarwendah tidak mengeluh hal yang terkait dengan nafkah dan segala macam, tidak. Ya, klien kami masih sanggup, masih bisa membiayai semua anak-anaknya, ya, hidupnya. Jadi bukan kami mengeluh, klien kami tidak mengeluh, ya, tapi klien kami hanya menyampaikan sesuai fakta. Ya, bahwa saya ulas ke belakang sedikit bahwa ada kesepakatan bersama sebelum perceraian, ya, yang memiliki kekuatan hukum di hadapan notaris, dan itu isinya sudah kami kupas kemarin, ya, bahwa ada 4 aset tidak bergerak, ya, betul. yang bergeraknya Ada mobil, berapa banyak? kurang lebih ada 9 lebih dari 9 mobil, ya, yang tidak bergerak 2-2 dibagi adil, ya. Nah, jadi semua sudah berjalan baik, tetapi beberapa minggu kemarin banyak pernyataan dari RO melalui kuasa hukumnya menyatakan A, B, C, dan kemarin sudah kami jelaskan. Jadi sekali lagi, klien kami tidak mengeluh apapun, klien kami hanya menceritakan apa adanya. Sarwendah tidak mengeluh, tidak mau dibilang bahwa menagih, tidak, ya. Jadi Sarwendah ini, klien kami ini bekerja keras semua untuk anaknya, dan dia mandiri, dan dia bisa mencari uang sendiri, nggak perlu itu semua. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan, ya jalankan dong sesuai kesepakatan, ya. Jangan diputar balik A, putar balik B. Jadi ini yang memang kami perlu luruskan, dan memang kalau dibilang klien kami yang pilah-pilah, menyesatkan nggak? Menyesatkan dong. Kan jelas, udah ada bukti chatnya. Artinya begini loh, maksud saya, semua proses yang ada antara klien kami dan klien Bank Minola ini kan mereka sudah ada komunikasi langsung sebelumnya, ya. Jadi itu juga harus dicek secara utuh juga sama kita sebagai lawyer, ya kan. Kalau dibilang klien kami yang meminta, nggak pernah klien kami meminta harus enggak, ini semua hasil komunikasi, nggak ada. Dan bahkan maaf ya, kami jujur aja, kami merasa kecolongan akhirnya. Di sisi lain, Sarwendah pun memberikan pernyataannya kepada awak media melalui sambungan video call dengan kuasa hukumnya, Chris Samsiwu. Sarwendah menyebut bahwa ia sedang sibuk bekerja demi mendapat uang halal untuk anak-anaknya. Sarwendah juga berharap semua polemiknya bisa selesai sesuai dengan kesepakatan. Maka beginilah ungkapan Sarwendah saat kuasa hukumnya menghubunginya melalui video call. Klien kami. Bu Wenda, ya, ini kita ada teman-teman dari media kangen nih mau dengar statement dari Bu Wenda. Gedein. Kita balikin ya. Oke. Ayo, mikrofon. Buat teman-teman media, maaf saya nggak bisa hadir soalnya saya masih ada kerjaan gitu, cari duit halal kan, dan segala sesuatunya juga udah ada diwakilkan sama kuasa hukum saya gitu. Jadi ya semoga semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik sesuai dengan kesepakatan, karena sekali lagi dan terus-menerus saya selalu memikirkan kasihan dengan anak-anak saya gitu. Terima kasih ya. Maaf nih, saya harus kembali mencari duit lagi. Kalian bisa melihat saya juga lagi live mencari duit. Terima kasih ya. Maaf, saya harus nyari duit dulu. Sementara itu, terkait pembahasan dugaan adanya hal yang tidak diinginkan Sarwendah dalam rumah tangganya dulu, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang mengingatkan bahwa justru yang menggugat cerai Sarwendah adalah Ruben Onsu. Di mana nalarnya jika ada hal yang tidak berkenan bagi Sarwendah atas perlakuan Ruben Onsu saat itu, maka seharusnya Sarwendah yang menggugat dan bukannya Ruben Onsu. Mau kayak mana membuktikannya KDRT? Kenapa nggak pada waktu perceraian? Kenapa nggak pada waktu perceraian aja dia direkompensi?
Ingat loh, yang mengajukan gugatan perceraian itu Ruben loh. Bukan S. Ya. Jadi kalau misalnya perceraian itu akibat adanya KDRT atau apa segala macam, harusnya yang menggugat cerai itu siapa? Ini yang menggugat itu Ruben loh. Ya. Dan kemudian tidak ada rekonvensi. Artinya gugatan balik untuk menyangkal alasan-alasan perceraian. Selanjutnya, merasa dirinya dipersulit buat bertemu anak-anaknya yang kini memang tinggal dengan Sarwenda, membuat Ruben Onsu sedih dan didera rasa rindu yang luar biasa. Lantas, benarkah Ruben Onsu sampai menangis saat berdoa di hadapan Allah agar bisa bertemu dengan anak-anaknya? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, mengejutkan. Kuasa hukum mengungkapkan sisi emosional yang dialami Ruben Onsu di tengah upayanya untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya. Menurut keterangan yang disampaikan kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, kliennya tidak hanya berjuang melalui jalur komunikasi dan proses yang berlaku, tetapi juga mendekatkan diri kepada Tuhan melalui ibadah. Ia menyebut Ruben Onsu beberapa kali melaksanakan sholat tahajud dan memanjatkan doa secara khusus agar diberikan kemudahan untuk bertemu dengan anak-anaknya. Dalam setiap doa yang dipanjatkannya, Ruben Onsu dikabarkan berharap agar segala hambatan yang dihadapi dapat teratasi dan hubungan dengan anak-anaknya tetap terjalin dengan baik. Ruben Onsu bahkan disebut tidak mampu menahan air mata ketika mencurahkan isi hatinya dalam doa. Kondisi tersebut menggambarkan besarnya kerinduan seorang ayah kepada anak-anaknya di tengah situasi yang sedang dihadapinya. Tidak hanya saat menjalankan sholat tahajud, Ruben juga disebut membawa doa yang sama ketika menunaikan ibadah umroh. Di Tanah Suci, ia memanfaatkan kesempatan beribadah untuk memohon agar diberi jalan terbaik dan kemudahan dalam mempertemukan dirinya dengan anak-anak tercinta. Mana ada si ayah yang nggak kepingin ketemu sama anaknya, apalagi Ruben selama ini kan kita tahu bagaimana dia sangat dekat sama anak-anaknya, bagaimana dia dulu ketika sebelum bercerai itu suka pamer Instagram, mengantar anak, menjemput anak, dan bagaimana dia ketika ada anak-anaknya itu diserang melalui postingan-postingan, bullying segala macam, dia ada terdepan. Coba, ketika anak-anak itu dibullying secara media sosial, yang ke depan siapa? Yang buat laporan siapa? Yang buat laporan siapa? Ya, jadi begitulah rasa rindunya itu udah susah dijabarkan gitu ya. Dan kan kemarin saya pernah bilang tuh, Ruben itu ngomong sama saya, setiap malam itu dia katanya sholat tahajud. Nah ini saya nggak ngerti ya, tapi dia bilang saya sholat tahajud banget. Salah satu doanya itu adalah agar dia dipermudah untuk bisa bertemu dengan anaknya sampai menitikan air mata. Bahkan ketika dia katanya umroh atau umroh lah ya atau apa itu salah satu doa-doanya. Jadi bisa dibayangkan bagaimana dalamnya rasa rindu itu. Ya karena dari kecil mereka berkumpul bersama, tapi tiba-tiba kemudian sekarang dipisahkan karena ada orang yang tidak merealisasikan apa yang sudah diatur dalam Akta 39. Kemudian, Ruben Onsu pun melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, kembali mengungkapkan kepada awak media terkait keterbatasan Ruben Onsu buat bisa bertemu dengan anak-anaknya. Minola Sebayang juga mempertanyakan pernyataan Sarwenda yang sebelumnya sempat menyampaikan bahwa Ruben Onsu dipersilakan untuk menghubungi anak-anaknya secara langsung tanpa harus melalui pihak lain. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang dialami Ruben di lapangan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Ruben Onsu telah berulang kali berusaha menjalin komunikasi secara langsung dengan anak-anaknya. Namun justru dibalasnya beberapa hari kemudian. Menurut Minola Sebayang, keterlambatan respons tersebut membuat Ruben Onsu merasa kesulitan untuk membangun komunikasi yang intens dengan anak-anaknya. Meski demikian, pihak Ruben Onsu disebut tetap berusaha menjaga hubungan yang baik demi kepentingan anak-anak. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang seorang ayah yang ingin tetap dekat dengan buah hatinya. Meski kini kondisi keluarga mereka telah mengalami perubahan. Disuruh ngomong sama anaknya langsung, sudah dilakukan. Tapi ngechatnya tanggal 25 April, balasnya 1 Mei. Jadi apa? Oh, harusnya kamu datang lagi ke sekolah dong, datang lagi ke rumah Jangan begitu. Ini ayah loh. Ya, mau ketemu sama anak. Kenapa sih roda birokrasi? Kenapa kita berkomunikasi sama anaknya? Chat April dibalas Mei, karena ada kata-kata S sendiri yang mengatakan silakan lu hubungi anak lu sendiri. Itu dia landasannya. Jadi jangan dibalik lagi. Sebaiknya ngomong sama S loh, bukankah itu yang dilakukan selama ini yang tidak membawa hasil? Ya, karena tidak membawa hasil, didesak terus, akhirnya keluarlah kata-kata lu langsung aja dengan anak lu. Kita secara tegas tidak pernah menyatakan S itu menghalang-halangi, ya begitu tadi bahasanya ya, menghalang-halangi. Kita hanya menyampaikan bahwa Ruben itu mengalami kesulitan. Ya, bisa dipahami ya, bukan kita bilang secara aktif S menghalang-halangi. Tapi kita menyampaikan bahwa klien kami Ruben Onsu itu mengalami kesulitan untuk bertemu dengan anaknya. Dan kalau kita merujuk kepada perjanjian Akta 39 itu, di situ dikatakan bahwa ada waktu di mana anak ini 2-3 hari dalam seminggu untuk bertemu dan berkumpul dengan ayahnya. Nah, kalau seorang anak di bawah umur itu berada dalam kekuasaan ibunya, tinggal bersama dengan ibunya, lalu bagaimana mekanismenya? Bagaimana mekanismenya anak ini bisa datang berkumpul menemui ayahnya 2-3 hari? Ya. Oh, dilakukan komunikasi. Bukankah itu yang dilakukan Ruben selama ini? Ini ada bukti-bukti chat. Selanjutnya, jika kuasa hukum Ruben Onsu membahas masalah bertemu dengan anak-anak yang tak mudah, maka kuasa hukum Sarwendah mencoba menjawab terkait harta bersama. Benarkah dalam kesepakatan Sarwendah dan Ruben Onsu, hutang-hutang akan tetap dicicil oleh host berusia 42 tahun itu? Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, polemik mengenai pembagian harta dan aset antara Sarwendah dan Ruben Onsu juga menjadi sorotan. Kali ini pihak Sarwendah melalui kuasa hukumnya memberikan penjelasan terkait isi perjanjian yang sebelumnya menjadi perdebatan dengan kubu Ruben Onsu. Sebelumnya, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, sempat menyatakan bahwa pihak Sarwendah telah keliru dalam menginterpretasikan isi perjanjian yang mengatur mengenai harta dan aset milik kedua belah pihak. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum Sarwendah menegaskan bahwa pihaknya telah mempelajari secara menyeluruh setiap pasal yang tercantum dalam kesepakatan tersebut. Menurut kuasa hukum Sarwendah, terdapat sejumlah poin penting yang telah disepakati bersama oleh Sarwendah dan Ruben Onsu saat menyusun perjanjian. Salah satunya berkaitan dengan kewajiban pembayaran utang yang masih melekat pada beberapa aset yang dimiliki. Ia menjelaskan bahwa dalam perjanjian tersebut telah diatur secara jelas bahwa kewajiban untuk melanjutkan pembayaran cicilan utang menjadi tanggung jawab Ruben Onsu. Selain membahas soal utang, kuasa hukum Sarwendah juga menyoroti ketentuan mengenai penguasaan fisik aset beserta dokumen kepemilikannya. Ia mengatakan bahwa perjanjian tersebut mengatur bahwa aset dan surat-surat terkait akan diserahkan sesuai mekanisme yang telah disepakati bersama. Terkait dengan pembagian aset. Nah, ini yang menarik nih.
sangat lantang kemarin disampaikan oleh kuasa hukum RO bahwa klien kami yang memilih, saya mau ini, kamu itu, begitu ya. Kami punya fakta percakapan sebelum akta kesepakatan ditandatangani. Bahkan klien kami menyatakan bahwa klien kami hanya butuh satu rumah saja. Hanya butuh satu rumah saja dan itu untuk kepentingan anak-anaknya. Tidak butuh rumah banyak. Semua aset villa, apartemen, rempoa, ini nama-nama properti ya, itu menjadi hak milik kamu. Lalu kemudian dijawab, jangan, aku nggak mau. Lalu kemudian bahkan klien kami menyampaikan lagi, aku nggak butuh banyak rumah, aku cuma mikirin anak-anak aja kok. Kemudian dibahas lagi, aku masih ada rumah orang tua aku dan aku masih bisa numpang di sana. Jadi terjawab ya, bahwa pembagian aset properti sudah disepakati dengan sangat baik antara RO dan klien kami. Nah, terkait dengan pembagian aset ini yang menarik. Ada 4 aset properti dan ada beberapa mobil. 4 aset properti, 2 aset yang menjadi milik klien kami, dokumennya belum bersih. Dalam arti apa? Dalam arti sertifikatnya masih di bank, masih dijaminkan. Lalu 2 aset yang menjadi hak RO, sertifikatnya bersih. Sertifikat pertama untuk apartemen atas nama RO ada di RO, sertifikat villa dan tanah atas nama klien kami Sarwenda ada di dalam penguasaan klien kami saat ini. Timbul pertanyaan dong, benar berarti kenapa kemarin tidak diberikan padahal sudah ditandatangani? Selain dari utang yang dimiliki secara pribadi oleh klien kami dan RO gitu ya, ada juga hutang dari perusahaan milik RO yang menjaminkan rumah yang diserahkan kepada klien kami berdasarkan akta kesepakatan. Ya, itu yang perlu dipahami. Bagaimana dengan tunggakan-tunggakan cicilannya? Kami pegang surat-surat dari bank, mulai dari peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, dan ini semua sudah tidak dibayarkan dari sejak Juni 2024. Coba dipikirkan. Jadi ada aset yang menjadi bagian milik klien kami tapi belum clear dan masih membutuhkan tanggung jawab dari pihak RO sebagaimana disepakati. Ada bukti chatnya kok. Sebelum akta kesepakatan memang sudah disepakati bahwa pihak RO yang mau mencicil sampai lunas, sampai beres, tidak dibebankan kepada klien kami. Sebagai seorang ayah yang baik, mantan suami yang baik dan bertanggung jawab. Ya. Namun pada prakteknya tidak dilakukan sampai saat ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.